Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Hairunisa Diva Pertiwi. Di video kali ini, aku akan membuat tutor bagaimana cara analisis linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke videonya. Jadi, yang pertama, kita pastiin laptop kita itu udah terinstall aplikasi SPSS. Nah, di sini aku udah ada aplikasinya. Yang kedua, kita harus pastiin kita udah punya datanya dulu. Di sini aku udah ada data. Oke, kalau misalkan kita udah siap aplikasi dan juga datanya, langsung aja kita running. Sebelum itu, kita harus melakukan uji dulu pada butir-butir pertanyaan kuesioner kita. Kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas pada pertanyaan atau butir. Atau bisa disebut juga instrumen kuesionernya. Langkah pertama untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, kita klik variable view. Setelah itu, kita isi di kolom name itu dengan variabel yang kita punya. Di sini aku ada variabel lane accounting, kita singkat aja LA. Di sini aku ada 8 LA, berarti kita akan tulis dulu ke 8 LA yang ini. Ini adalah satu. Ini dilakukan ke seluruh variabel yang kita punya. Nah, setelah kita mengisi seluruh variabel, jangan lupa kita pastikan desimalnya itu 0 dan juga measure-nya itu scale. Measure yang ini kita isi dengan scale. Begitu juga untuk seluruh variabel yang kita punya. Oke, kalau sudah kita pastikan bahwa desimalnya 0 dan measure scale, langsung aja kita ke klik data view. Kemudian di sini sudah berubah namanya jadi LA1, LA2 sampai LA8, begitu juga seterusnya. Di sini kita akan copy paste data yang kita punya. Nah, kalau kita udah selesai masukin data-datanya ke data view, langkah selanjutnya itu adalah kita klik analysis, kemudian kita klik scale, kemudian kita klik reliability analysis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita contoh ambil satu variabel LA, kita blok LA1 sampai LA8, kemudian kita klik tanda panah. Nah, di sini kita pastikan bahwa modelnya adalah alpha, kemudian klik statistik. Nah, di sini untuk bagian descriptive for, kita centang scale if item delete. Kemudian untuk bagian inter item, kita centang correlation. Nah, kalau sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK, nanti akan muncul hasilnya seperti yang tertera di video ini. Nah, kemudian untuk menguji reliabilitas, kita bisa lihat kalau tabel reliability statistik. Nah, di situ kita akan melihat nilai dari Cron batch alpha-nya. Kita akan bandingkan dengan nilai tabel. Nah, adapun untuk mengetahui nilai tabel dari data yang kita pilih itu, caranya adalah dengan mencari nilai degree of freedom. Nah, degree of freedom itu rumusnya apa? Rumusnya adalah N dikurang 2. N-nya itu apa? N itu jumlah data yang kita punya. Nah, di sini aku jumlah datanya ada 100, berarti 100 dikurang 2. Maka degree of freedom aku nilainya adalah 98. Kemudian untuk analisis menggunakan SPSS itu nilai alfanya adalah 5%. Nah, maka dari itu kita untuk mengetahui nilai R tabelnya itu ada tabel, patokan tabel. Jadi kita cari aja nanti dengan berapa nilai R tabel dengan degree of freedom-nya 98 dan alfanya 5%. Nah, aku dapat itu adalah 0,197. Nah, kembali lagi ke tabel di layar ini. Sini crown batch alfanya sebesar 0,648. Nah, itu artinya lebih besar dari 0,197, yang mana mengartikan bahwa data-data yang kita punya ini bersifat reliabilitas. Kemudian, untuk mengetahui apakah data-data atau instrumen pertanyaan kita ini valid atau tidak, itu kita bisa lihat di tabel item total statistik. Nah, di sini untuk mengcompare itu kita lihat nilai dari corrected item total correlation.
Nah, di situ juga kita bandingkan dengan nilai tabel. Nah, kalau dilihat nilai dari LA1 dan LA4 itu lebih kecil dari 0,197 atau nilai tabelnya. Itu artinya ada butir pertanyaan dari kuesioner kita yang tidak valid. Untuk LA2, LA3, LA5, 6, 7, dan 8 itu di atas dari nilai tabel 0,197. Artinya butir pertanyaan pada LA1, LA3, 4, 6, 7, dan 8. Sorry, LA1, LA2, 3, 5, 6, 7, 8 itu sudah valid. Kita bisa lakukan ini di semua variabel yang ada. Untuk uji instrumen kita sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, bedanya dengan uji sebelumnya itu adalah di analisis statistik deskriptif ini kita akan menguji hasil dari kuesioner kita atau data kita. Nah, caranya itu sama. Yang pertama itu kita ke variable view dulu, kemudian kita akan hapus nama name di kolom name ini, kita ganti dengan variabelnya aja, misalkan variabel LA. Cukup LA aja, nggak usah di LA 1, 2, 3. Atau bisa juga kita pakai perwakilan aja, kayak sebutan gitu. Misalkan untuk variabel LA kita asumsikan bahwa itu adalah Y. Untuk variabel CI kita asumsikan itu X1 dan seterusnya. Di sini aku akan asumsikan bahwa LA adalah Y, C1 adalah X1, PSC adalah X2, BSC adalah C3, dan JIK adalah X4. Nah, kalau kita udah masukin data-datanya, jangan lupa juga untuk pastikan bahwa desimalnya itu adalah untuk desimalnya bernilai 0, dan juga untuk measure-nya adalah scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view, kemudian di sini juga sudah berubah. Kolomnya ada kolom Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, di setiap kolom ini kita akan isi dengan data yang kita punya. Kita kembali lagi ke data Excel kita. Di sini untuk kolom JIT, kita punya nilai data yang ada di kolom score. Nah, ini kita copy paste saja dari Excel ke aplikasi SPSS. Begitu juga dengan variabel selanjutnya. Nah, kalau sudah dimasukkan semua nilai datanya, kita bisa langsung ke analisis statistik deskriptifnya dengan mengeklik analis, kemudian kita klik deskriptif statistik, terus kita klik lagi deskriptif. Nah, di sini langsung aja kita blok semua variabel yang kita punya. Jangan lupa klik tanda panahnya. Nah, kalau udah, kita klik option. Nah, di sini kita klik, kita pastiin bahwa mean, standard deviation, minimum, maksimum, kurtosis, dan skewness itu sudah tercentang. Di sini untuk kurtosis dan skewness belum tercentang, maka dari itu kita centang dulu. Nah, setelah tercentang semua, kita klik continue, kemudian bisa kita klik OK. Nanti akan muncul tabel deskriptif statistik. Nah, di sini kita bisa tahu berapa nilai minimum, maksimum, mean, standard deviation, skewness, dan kurtosis dari data yang kita punya. Nah, kalau sudah, bisa kita langsung klik, lalu kita save saja. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Yang berikutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu mencakup 5 pengujian. Yang pertama, normalitas. Normalitas yang kedua, itu adalah uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, autokorelasi. Yang terakhir, itu adalah linearitas. Nah, untuk data yang saya punya, itu tidak perlu melakukan uji autokorelasi dan uji linearitas. Mengapa? Karena pertama, dia dalam kurun waktu masih dalam 1 tahun yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah data yang saya punya ini sifatnya itu teoritis, jadi tidak perlu dilakukan uji linearitas. Langsung aja kita ke uji normalitas. Caranya, data yang tadi kita punya itu, kita klik analis, kemudian kita klik regression, kemudian klik linear. Nah, di sini untuk variabel Y itu adalah dependent, jadi kita klik panah yang ada di kotak dependent. Nah,
Kemudian untuk X1, X2, dan X3 sampai X4 itu adalah variabel independen. Jadi kita klik tanda panah yang ada di tabel independen. Kalau sudah, kita klik plot. Kemudian untuk variabel Y itu kita isi dengan spreadsheet. Kemudian untuk variabel X itu kita isi dengan spread. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue, dan itu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat jadi untuk mengetahui hasil uji normalitas itu kita bisa melakukan dua cara, yaitu bisa melihat grafik atau kita bisa melakukan uji lainnya, itu namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, di grafik itu ada dua, histogram dan juga p-plot. Jadi untuk histogram kita lihat di sini garis yang terbentuk adalah U, itu menandakan bahwa datanya itu terdistribusi secara normal. Kemudian juga bisa kita lihat di grafik p-plot itu titik-titiknya itu tidak jauh dari garis lurus tersebut. Garis lurus ini, maka dari itu dapat diasumsikan bahwa data-data yang kita punya ini terdistribusi secara normal. Itu tadi uji normalitas dengan melihat grafik. Yang berikutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Oke, setelah melakukan uji normalitas tadi, yang berikutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini caranya yang pertama, kita klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, di sini di bagian target variabel kita tulis res1. Kemudian untuk numerik expression-nya itu adalah kita tulis abs underscore res dalam kurung res underscore 1 tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita abaikan aja, kita langsung close. Kemudian di data view kita akan muncul kolom res 2. Langkah selanjutnya kita klik analysis, kemudian kita klik regression, kemudian klik linear. Nah, di sini kita ganti independennya itu menjadi yang res 1 ini. Kita klik ke sini. Nah, kalau sudah, itu bisa kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian koefisien. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat angka dari kolom sik ini untuk variabel X1 sampai dengan X4. Itu kalau misalkan nilai siknya itu lebih besar dari 0,05, itu artinya semua variabel ini tidak mengalami kondisi heteroskedastisitas. Nah, kebetulan di sini nilai dari X1 sampai X4-nya di atas 0,05. Maka data kita tidak mengalami heteroskedastisitas. Kita save dulu datanya, kita beri nama uji terus. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan uji grafik scatter plot. Caranya kita klik analysis, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini resnya kita ganti lagi dengan Y. Untuk selanjutnya kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul grafik dari scatter plot. Nah, scatter plot itu yang ini. Nah, dilihat titik-titiknya ini menyebar secara merata dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang mengartikan bahwa data yang kita punya lagi-lagi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, kalau sudah, kita bisa klik. Kita save dulu. Nah, tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan juga heteroskedastisitas. Kemudian kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya kita klik analysis, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, nanti akan
munculnya seperti ini. Untuk dependennya tetap variabel Y, untuk independennya itu adalah variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita pastiin bahwa kita mencentang deskriptif dan juga collinearity diagnosis. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita lihat untuk tabel correlation. Nah, kita lihat di bagian Thurstone correlation. Nah, kalau kita lihat, nilainya itu tidak ada yang di atas 0,8. Oleh karena itu, dapat kita asumsikan bahwa data-data yang kita punya itu tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independennya. Kita bisa save dulu hasilnya. Kita beri nama uji multikolinearitas. Nah, tadi kita sudah melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, kedua heteroskedasitas, yang ketiga multikolinearitas. Nah, yang terakhir kita akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis ini dilakukan dua uji. Yang pertama uji F dan juga uji T. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita klik analis, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, nanti kita klik statistik, kita pastikan bahwa semuanya sudah tercentang, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, untuk menguji uji F itu kita lihat tabel Innova. Tulisannya Innova, tabel Innova. Nah, ini tabel Innova. Terus bagaimana cara kita membacanya? Cara membacanya kita lihat nilai dari sig-nya, kolom sig. Kalau misalkan kolom sig itu di atas 0,05, itu artinya independent X secara bersama-sama itu tidak mempengaruhi variabel Y. Nah, di sini kita lihat bahwa kolom sig itu nilainya di bawah 0,05 yang artinya variabel X itu mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel Y. Kemudian untuk uji T kita bisa lihat kolom koefisien. Nah, kita bisa lihat di situ di bagian kolom T dan SIG dan juga di bagian kolom model dan understandard koefisien kolom D. Nah, kalau misalkan nilai SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, itu artinya secara parsial variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, untuk variabel X nilai sig-nya X1 nilai sig-nya 0,000. Itu di bawah 0,05 berarti X itu berpengaruh. Jadi perbedaan antara T dan F itu adalah hipotesisnya hanya kebalik. Kalau misalkan F itu di atas 0,05 artinya X berpengaruh terhadap Y. Kemudian kalau T itu di atas 0,05 itu tidak berpengaruh. Berarti kalau misalkan di bawah 0,05 itu berpengaruh. Nah, kalau dilihat di sini, semua nilai X1 sampai X4 itu di bawah 0,05. Berarti untuk uji T, hasilnya adalah variabel X itu berpengaruh terhadap perubahan Y. Yang mana artinya uji T dan uji F itu sama-sama menghasilkan jawaban bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap Y. Kemudian ada uji koefisien determinasi, itu kita bisa lihat di kolom model summary. Nah, di sini. Kita lihat di bagian kolom adjusted R-square. Nilainya sebesar 0,310. Nah, kalau misalkan nilai adjusted R-square-nya ini di atas 0,05 itu cara mengartikan nilai
Ma310 ini adalah nilai yang terjadi pada Y itu akibat X1. Dapat dijelaskan atau dapat dijawab oleh X1, X2, X3 itu sebesar 31%. Jadi misalkan dia mengalami perubahan di periode selanjutnya, maka variabel X1, X2, X3, X4 itu bisa menjelaskan kenapa variabel ini berubah gitu. Nah, jadi itu dia cara running SPSS untuk analisis linear berganda. Sekian video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.